teman-teman, Charity mengajak untuk ikut ibadah sekolah minggu Kalam Kudus. Jangan lupa ya, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Halo teman-teman semuanya, masih semangat ya merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Teman-teman juga harus semangat untuk menghafal firman. Ayat hafalan minggu ini terdapat dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggotanya meskipun banyak tetap merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 12 berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Lukita di Kebaktian Online Sekolah Minggu. Nah, hari ini kita akan ibadah online. Sebelum itu kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan peraturan sekolah minggu secara online. Mandi dan berpakaian yang rapi dan sopan. Siapkan Alkitab. Siapkan persembahan. Jika ada anak-anak yang sedang bermain, mainannya disimpan dulu ya. Jika ada anak-anak yang sedang makan, makanannya diselesaikan dulu dan bisa duduk yang sopan. Duduk yang tenang, kita akan mulai beribadah bersama. Anak-anak dapat ikut bernyanyi dan juga berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan peraturan sekolah minggu. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan telah menyertai kami di dalam kami beristirahat. Tuhan, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita berdiri, kita bersukacita, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia
Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh, Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh, Dia giranganku. Oh, Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Nah, anak-anak, kita masih tetap berdiri dan kita akan melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita undang Yesus ke dalam hati kita dengan menyanyikan pujian Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Tuhan semua dosaku. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ayo, Mistika ajak semuanya untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali bersyukur. Tuhan memberikan kekuatan, napas kehidupan buat kami. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita akan menyanyi dulu ya bersama-sama. Lagunya yaitu Kepala, Pundak, Lutut, Kaki. Yuk nyanyi sama-sama. Oke, nah dari lagu itu Mistika ada pertanyaan buat anak-anak. Pertanyaannya yaitu, apa lagu yang tadi pantas dinyanyikan? Nah, apakah kaki bisa ada pada posisi kepala, tangan, pipi, atau leher? Nah dari pertanyaan pertama itu ada yang mungkin jawab pantas, ada yang jawab tidak pantas. Nah dari pertanyaan kedua ini mungkin ada yang menjawab bisa atau ada yang jawab tidak bisa. Nah kita mau melihat kembali firman Tuhan. Kita akan membuka dan membaca Alkitab di 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 19. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 19. Nah, Mistika sudah siapkan bacaannya ya untuk anak-anak yang sudah bisa baca. Ayo kita baca sama-sama. Dari ayat 12 sampai 19, yang belum bisa baca, anak boleh mengikuti dan mendengarkan. Ayo kita baca 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh kita itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Ayat ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari roh. Dari satu roh. Lanjut. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh?
Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Ayat selanjutnya, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Nah, itu ya pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, ketika kita melangkah, kan kaki ia membawa apa? Dia membawa mata, dia membawa telinga, dia membawa hidung, dia membawa tangan dan anggota-anggota tubuh lainnya. Nah, semuanya itu kita harus kendalikan sesuai dengan perintah firman Tuhan. Tangan kita, kaki kita, telinga kita, hidung kita, tangan kita, semuanya harus berbuat baik. Nah, ketika kita berjalan, ketika kaki kita berada di suatu tempat, anggota tubuh memastikan secara keseluruhan aman, baik, dan terkendali. Ketika anak-anak berjalan ke depan, dengan kaki anak-anak harus memastikan dengan penglihatannya apakah di depan bisa melihat dengan baik, apakah sampai di depan tangannya bisa menyentuh hal-hal yang baik, kemudian telinganya bisa mendengarkan hal-hal yang baik. Untuk itu semuanya harus dikontrol dengan baik. Nah, jadi kaki yang kita miliki ini, kaki tidak dapat berjalan sendiri tanpa dikendalikan oleh mata, hati, atau pikiran. Nah, ketika kita mau melakukan satu tindakan, pastinya dulu kita lihat dulu. Kita melihat, kemudian setelah kita lihat, masuk di dalam hati, kemudian kita pikirkan, dan kita mulai berjalan atau menuju ke suatu tempat. Seperti itu. Nah, dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa apa anak-anak? Nah, kita adalah satu tubuh Kristus, wajib saling mendukung. Nah, kalau di dalam keluarga kakak menang, adik harus mendukung. Adik menang dalam perlombaan juara, adik harus mendukung. Nah, kita juga harus memperhatikan. Nah, ketika dalam keluarga anak sakit, pasti orang tua memperhatikan anak yang sedang sakit. Ketika juga kalau orang tua sakit, pasti anak harus memperhatikan orang tua yang sakit seperti apa, memberikan mungkin mengambilkan air minum, menyiapkan makanan supaya orang tua bisa cepat sembuh, dan harus saling menyayangi. Nah, dalam keluarga kita antara kakak, adik, mama, anak harus saling menyayangi, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membiarkan saja, tetapi kita harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh sesama anggota tubuh lainnya. Nah, seperti yang tadi Mistika sudah sampaikan, harus ketika mama senang, kita juga harus ikut bahagia. Ketika mama merasakan sedih, kita bukan harus sedih, tapi kita harus menghiburnya. Karena kita adalah satu tubuh Kristus, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Nah, di sini ingat ya anak-anak, firman Tuhan
berkata, berjalanlah sejauh Tuhan masih mempercayakan kita semua untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik itu seperti apa? Kalau anak-anak mengingatkan teman, mungkin ada yang menggunakan tangannya mencuri atau menggunakan mulutnya berbohong. Nah, anak-anak memberitakan kabar baik bahwa itu tidak boleh. Kemudian firman Tuhan mengingatkan juga kita di Kejadian 1 ayat 31 bahwa segala yang diciptakan Allah itu sungguh baik. Nah, kemudian firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi orang yang berbelas kasih. Kita harus mengasihi siapapun. Kita tidak boleh memandang orang bahwa karena keluarga saya harus kasihi, ini tidak kenal jadi saya tidak perlu kasihi. Tetapi firman mengingatkan bahwa kita harus menjadi orang yang berbelas kasih terhadap sesama kita. Oke, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman hari ini review atau ulasan dari tema kita tentang kaki. Nah, ayat hafalan kita hari ini yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 12, bukan sampai 31 ya. Tapi satu ayat saja. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 12 ayat 12 yang berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oke, Mistika ulang ya. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 yang berbunyi, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Oke. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoa untuk firman hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang datang menegur kami, di mana mengingatkan kami bahwa tubuh kami ini adalah tubuh pemberian Kristus. Ajar kami untuk menjaga tubuh kami dengan baik, saling menolong, saling menyayangi, saling peduli sesama tubuh yang lainnya. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu taat kepada Tuhan Yesus. Inilah ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Karena ini adalah ibadah online, persembahan diberikan 2 cara, yaitu yang pertama masukkan amplop, beri ke papa mama supaya mama papa bawa ke gereja. Lalu yang kedua itu dengan cara transfer melalui rekening di bawah ini. Tapi jangan lupa di akhir nominal dikasih angka 3. Baik, kita akan naikkan pujian dengan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang keras. Saya
pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Japra. Saya laskar Kristus, Japra. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi juga, dan kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Mari kita saat dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan telah menyertai kami di dalam ibadah kami. Terima kasih juga Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya cerita firman-Mu ini boleh kami pakai dalam langkah hidup kami. Berkati semuanya itu ya Tuhan. Tuhan, kami juga telah membawa persembahan. Tuhan memberkati, biarlah persembahan ini boleh kami gunakan untuk menyebarkan akan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, di situasi pada saat ini Engkau yang tahu ya Tuhan, COVID-19, Tuhan memberkati kami semua, berikan kami kesehatan, kekuatan, biarlah kami boleh melewati COVID-19 ini sehingga boleh berlalu dan kami boleh melakukan aktivitas dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, biarlah mereka boleh mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun berdoa untuk kota Merauke, biarlah kota ini boleh damai, tentram di bawah naungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam pertumbuhan, dalam sekolah ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.